Pembudidaya lobster komentar, permen KKP jelas-jelas memihak ke pengusaha, bukan ke nelayan. Dikutip foi.id, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait ekspor benih lobster terus menuai reaksi. Pemerintah mengklaim kehadiran Peraturan Menteri atau Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 adalah demi menumbuhkan geliat budidaya lobster. Pembudidaya lobster asal Lombok Timur, Amin Abdullah, justru berpandangan lain. Amin mengatakan, jika membaca secara kasat mata, Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 memang mengakomodir semua kepentingan. Di peraturan itu tertuang aturan untuk semua komunitas baik nelayan, pembudidaya, maupun kuota ekspor yang diperbolehkan. Namun kata Amin, aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini KKP justru ada keberpihakan terhadap eksportir atau pengusaha. Menurut Amin, Permen KKP bukan memihak pembudidaya lobster termasuk nelayan. Permen KKP itu adalah rohnya adalah ekspor benih. Mengapa? Karena Permen KKP Mei dikeluarkan, tetapi kalau kita lihat hari ini faktanya sudah ada beberapa perusahaan yang bisa mengekspor benih. Padahal Permen KKP mensyaratkan para eksportir harus melakukan kegiatan budidaya. Ini menurut Permen KKP Pasal 5. Kata Amin dalam diskusi virtual Jumat 10 Juli. Amin mengatakan butuh waktu 8-12 bulan melakukan budidaya untuk mendapatkan lobster dengan ukuran 150-200 gram. Hal ini yang menjadi pertanyaan pihaknya, bagaimana bisa peraturan baru sebulan berlaku, perusahaan eksportir sudah bisa menjalankan ekspor benih. Apalagi kata Amin, di dalam Permen KKP Nomor 12 disyaratkan budidaya harus dilakukan oleh perusahaan secara berkelanjutan dengan catatan perusahaan melepas atau restocking benih sebanyak 2%. Dari mana ini? Kok bisa teman-teman eksportir ini melakukan kegiatan ekspor benih? Sementara mandat Permen KKP tertulis seperti itu. Ini menjadi pertanyaan besar. Kami mencurigai bahwa Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 bungkusannya ada budidaya, tetapi sebenarnya hanya kamuflase untuk pemanis supaya teman-teman budidaya se-Indonesia atau di Lombok ini jangan berontak. Tutur Amin. Awalnya Amin bercerita, di Lombok terdapat overfishing atau penangkapan ikan berlebihan sebab perikanan tangkap begitu ramai, sehingga rekomendasi yang harus dikeluarkan dari pemerintah saat itu adalah budidaya. Ini adalah latar belakang pembudidayaan tumbuh di Lombok. Lebih lanjut, Amin mengatakan pembudidayaan lobster berkembang dengan bagus tahun 2010 hingga 2013. Kemudian di tahun 2013, 2014 sampai 2015, kegiatan budidaya lobster mengalami kolaps di Lombok karena tidak mampu membeli atau mendapatkan benih lobster yang sesuai dengan ukuran. Tidak mendapatkan benih sesuai dengan keinginan budidaya karena semua benih lobster dikirim ke Vietnam. Ini tahun 2012 sampai 2014, sehingga para pembudidaya itu mengalami kolaps pada waktu itu, kata Amin. Kemudian lanjut Amin, para pembudidaya mengadakan rapat besar di Lombok Timur untuk meminta rekomendasi dari DPRD, Dinas Perikanan, dan perwakilan pemerintah. Hasilnya adalah mendorong gubernur untuk mengatur kuota supaya pembudidaya dapat benih di tahun 2015. Tetapi belum sampai rekomendasi ini ke Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu, Bu Susi Pujiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016. Tahun 2020 keluar Permen KKP Nomor 12. Ini ruhnya ekspor, kata Amin. Amin mengatakan seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan yang berpihak kepada pembudidaya ketimbang membuka ekspor benih yang manfaatnya hanya memperhatikan jangka pendek. Lebih lanjut, Amin menilai kebijakan ini sungguh ironis sebab Vietnam yang luas lautnya hanya sebesar Lombok Timur mampu menjadi eksportir lobster terbesar di dunia. Seharusnya Indonesia mampu mengalahkan Vietnam karena lautnya lebih luas. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak bisa seperti Vietnam? Masyarakat juga bisa melakukan budidaya. Kebijakan-kebijakan pemerintah lah yang menghancurkan kegiatan budidaya. Tutur Amin. Amin mengatakan harus ada intervensi dari pemerintah menguatkan dari sisi dukungan terhadap budidaya, apalagi masyarakat Indonesia telah memiliki pengalaman melakukan budidaya lobster. Menurut Amin, masa depan Indonesia ada pada para nelayan dan pembudidaya, bukan pada ekspor benih lobster. Karena hal ini
Pemerintah harusnya mendukung dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada para pembudidaya. Bagaimana mensupport baik itu teknologi, keterampilan, pendidikan, apapun itu kepada teman-teman pembudidaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak dan menguntungkan mereka, bukan lalu mengeluarkan permen atau kebijakan-kebijakan yang merugikan. Ucap amin.